Ini kondisi dia setelah 6 tahun dia transplantasi rambut. Yang awalnya mungkin dia bagus-bagus aja, puas-puas aja di awal, di 6 bulan setahun dia puas-puas aja. Cuman setelah 6 tahun kondisinya kayak gini. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan nge-share tentang seseorang yang melakukan transplantasi rambut tanpa perawatan dan gimana kondisi hasil rambutnya setelah 6 tahun guys. So langsung aja gua akan tunjukin foto dari orang ini ya guys. Nah, di sini lu bisa lihat nih, ini kondisi awal-awal dia sebelum memutuskan buat transplantasi rambut. Nah, dia emang mengalami bisa dibilang kayak botak M lah. Jadi kondisi rambutnya itu udah M di sini, terus dia memutuskan buat transplantasi rambut. Nah, area transplantnya kurang lebih yang di garis ini guys. Jadi ini kan proses dalam penggambaran hairline-nya ya. Setelah dia transplantasi rambut, gimana sih kondisi rambut dia gitu. Nih hasilnya. Mungkin nggak terlalu jelas ya guys di sini, cuman bisa dilihat hasilnya udah cukup oke lah. Nah ini tuh dia bilang juga, ini dia 6 bulan setelah transplantasi rambut. Nih, hasilnya udah cukup oke, overall bagus lah. Setidaknya yang area tadi yang M kan udah ketutup nih, ini area sini kan udah ketutup nih. Hasilnya bagus, 6 bulan setelah dia transplantasi rambut. Jadi ceritanya ya guys, nih. Jadi di 2016 dia memutuskan buat transplantasi rambut tanpa mencari tahu riset lebih lah. Jadi dia tuh mau dulu pengen nyobain Finas, cuman nggak dilanjutin karena dia takut dengan efek sampingnya gitu. Ya, dan dia ngerasa itu hal yang bodoh gitu. Menurut dia ya, ini kan now gitu. So jadi akhirnya dia transplantasi rambut. Nah setelah transplantasi rambut dia tidak melakukan perawatan. Terus gimana kondisi dia setelah 6 tahun transplantasi rambut? Nih, gua kasih lihat ya guys. Jadi ini sebelum transplantasi rambut. Terus ini setelah dia transplantasi rambut 6 bulan. Dan ini setelah 6 tahun guys. Setelah 6 tahun. Jadi lu bisa lihat sendiri lah dari foto-foto sebelumnya tadi kan. Yang tipis tuh nggak cuma di rambut HT, tapi di rambut non HT-nya juga gitu. Nih. Ini rambut HT-nya kan. Lu bisa lihat nih di sini nih. Rambut HT-nya apakah masih tebel, setebel awal-awal? Enggak. Ini kelihatan banget rambut HT-nya tuh udah nggak setebel dulu. Terus juga udah mulai menipis nih, terlihat jarang-jarang banget. Terus juga bisa lihat di sini nih, bahkan kelihatan banget lah jarang-jarangnya. Plus rambut non HT-nya juga menipis nih. Rambut non HT-nya yang di sini kan kalau lu lihat di foto yang dia sebelum HT itu kan masih tebel tuh. Ini kan udah juga menipis. Jadi setelah 6 tahun tuh yang menipis bukan cuma rambut non HT tapi rambut HT-nya juga guys. Ini dari sudut depan nih, ini lu lihat. Rambut HT-nya ya, lihat baik-baik. Benar-benar rambut HT-nya benar-benar menipis dan jadinya hasilnya kurang natural banget guys. Ini kondisi dia setelah 6 tahun dia transplantasi rambut. Yang awalnya mungkin dia bagus-bagus aja, puas-puas aja di awal, di 6 bulan setahun dia puas-puas aja. Cuman setelah 6 tahun kondisinya kayak gini. Kenapa? Karena dia tidak perawatan gitu. Jadi ini 6 tahun ya guys. Kalau dibandingin sama gue kan juga transplantasi rambut dulu. Sekarang bisa dibilang udah hampir 5 tahun gue. Gue udah hampir 5 tahun setelah transplantasi rambut. Cuman bedanya, gue perawatan. Jadi rambut gue kurang lebih masih oke lah. Mungkin bisa bilang juga nggak setebel dulu. Cuman gue ngerasa rambut gue masih lebih oke. Nggak sampai kayak dia inilah. Nggak sampai mengalami sampai setipis dia gitu, dan gue masih fine aja dengan rambut gue yang sekarang lah. Meskipun rambut HT itu kuat terhadap BHT, cuman dia bukan berarti kebal. Jadi pada akhirnya rambut HT itu juga bisa menipis. Makanya setelah transplantasi rambut, lu tetap wajib untuk perawatan sih guys. Kalau lu nggak pengen rambut HT lu menipis juga gitu. Terus gimana solusinya kalau kondisinya udah kayak gini? Ya jalan satu-satunya menurut gue adalah ya dia perawatan
dan mungkin mempertimbangkan untuk transplantasi rambut lagi gitu. Tapi perawatan harus tetap jalan gitu. Nah, di sini kerennya bro ini akhirnya mutusin buat mencoba perawatan sih guys. Nih gue kasih lihat kondisinya dia mencoba perawatan. Nah, ini kan tadi ya, maksudnya dia yang kondisinya yang bisa di awal, maksudnya yang tipis-tipis lo bisa lihat nih. Ini kan kelihatan banget nih kulit kepalanya nih. Akhirnya dia mutusin buat pakai Venus Oral dan Minoxidil buat perawatannya. Nah, ini kondisi setelah sekitar 5 minggu lah, 5 minggu penggunaan Minoxidil dan Finasteride. Nih, hasilnya udah jadi lebih baik gitu, lebih bagus lah. Meskipun ya emang belum berasa banget, namanya juga masih 5 minggu ya. Jadi itu sih guys, ini juga bisa sebagai bukti ya, bahwa sebenarnya setelah transplant juga bisa menipis gitu. Dan setelah transplant juga tetap dibutuhkan perawatan buat menjaga rambut lo itu, rambut HT ataupun rambut non HT itu. Jadi gue harap lu nggak asal maksudnya nggak asal transplantasi rambut tanpa mencari tahu referensi lebih dalam sih. Takutnya mungkin lu seneng-seneng aja di awal, tapi lu nggak tahu nih beberapa tahun ke depan gitu secara jangka panjang apakah hasil lu masih memuaskan atau enggak gitu. Atau lu malah menyesal kayak bro ini gitu. Oke, jadi gitu aja dari gua. Semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut. Cheers.